Halo semuanya, selamat datang di podcast Lensa Integritas. Balik lagi bersama saya Anam. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering kita dengar dari zaman sekolah, tapi mungkin jarang kita dalami maknanya. Kita bakal bahas kenapa sih kita harus tetap yakin kalau Pancasila itu salah satu ideologi yang paling pas buat negara kita. Halo Nam, senang banget bisa duduk bareng di sini. Isu ini penting banget sih, apalagi di tengah arus informasi dunia yang makin nggak terbendung ya. Bener banget. Kita sering dengar jagoan Pancasila harga mati. Tapi kadang kita lupa nanya ke diri sendiri, kenapa sih harus yakin? Kenapa nggak yang lain? Nah, kalau menurut pandangan saya Nam, alasan pertama kita harus yakin, itu karena Pancasila adalah titik temu kan. Bayangin Indonesia ini isinya ribuan pulau, ratusan bahasa. Kalau kita pakai ideologi yang cuma condong ke satu kelompok, pasti bubar kan dari dulu. Oh, artinya Pancasila itu kayak payung yang besar ya. Semua orang dari latar belakang yang berbeda bisa berdiri di bawah tanpa merasa terpinggirkan. Benar sekali. Itulah yang disebut kalimatun sawah atau kesepakatan bersama. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya menjamin semua orang beragama, tapi negara bukan milik satu agama saja. Sila kedua sampai kelima itu bicara soal kemanusiaan dan keadilan yang sifatnya universal. Tapi kan sekarang banyak ideologi luar yang masuk. Lewat media sosial misalnya, ada yang nawarin kebebasan mutlak, ada yang nawarin konsep lain. Itu bagaimana? Nah, ini poin kedua. Pancasila itu ideologi yang terbuka. Dia nggak kaku. Dia bisa menjawab tantangan zaman itu sendiri. Coba lihat sila kelima, keadilan sosial. Di zaman digital ini relevan banget buat bahas kesenjangan ekonomi atau akses internet yang belum rata. Bener juga ya. Tetapi di tempat kerja kita ya, di lingkungan biokrasi dan pelayanan publik, Pancasila itu menjadi kompas moral. Misalnya, kalau kita bicara soal konflik kepentingan yang lagi hangat, kalau kita pegang sila persatuan dan keadilan, kita nggak bakal berani ngambil keuntungan pribadi yang merugikan institusi. Betul sekali. Jadi Pancasila itu bukan cuma pajangan di dinding kantor atau teks yang dibaca pas upacara hari Senin. Dia itu alat kerja kita dalam mengambil keputusan setiap harinya. Jadi keyakinan itu muncul bukan karena disuruh, tapi karena kita ngerasain kalau prinsip-prinsipnya memang bekerja buat menjaga ketertiban ya. Gak kerasa waktu kita hampir habis nih. Sebelum kita tutup, ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana, terutama rekan-rekan ASN muda atau mahasiswa, supaya keyakinan mereka terhadap Pancasila ini agak nggak sekedar ikut-ikutan. Oke, pesannya itu sederhana sih Nam. Kenali dulu, baru cintai. Coba baca lagi sejarah lahirnya Pancasila. Betapa sulitnya kan para pendiri bangsa kita dulu berdebat buat nyari titik tengah itu. Jangan gampang kemakan narasi yang mau mecah belah. Pancasila itu jangkar bagi kita. Kalau jangkarnya dilepas, kapal besar bernama Indonesia ini bakal terombang-ambing di tengah badai ideologi dunia. Mantap banget. Jadi yakin pada Pancasila itu bukan soal fanatisme buta, tapi Betul sekali. soal kesadaran logis bahwa inilah jalan tengah terbaik yang kita punya. Oke, Nam. Terima kasih sudah berbagi perspektif hari ini. Semoga obrolan singkat ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua untuk terus menjaga integritas dan cinta kita pada tanah air melalui nilai-nilai Pancasila. Sama-sama, Nam. Mari kita teruskan pengabdian. Saya Anam, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam integritas.